Saya di Dewan Kerja Cabang. Kalau di gugus depan, saya gugus depan 6768 Tanah 1000. Itu dulu yang paling aktif di Tanjung Selong. Tadi yang dikatakan Kak Bustan, Kak Sanusi, sebenarnya juga sudah kami lewati. PKK kampung saya punya, PKK di sini saya tahu. Dan mengambil itu juga sebenarnya bukan tanpa ujian. Jadi mulai dari sana saya sudah mengikuti itu semua sampai saya menjadi penegak dan kami. Kalau bukan hanya sekolah yang sudah diakreditasi itu dan punya nilai misalnya paling tidak C, itu sudah bisa mengeluarkan ijazah kan? Tidak ada bedanya. Kalau pusdiklat kita tidak mencapai itu, ya hasilnya itu benar-benar diumumkan. Oh iya, saya sedikit cerita lagi tentang sekolah. Saya ngalami sendiri. Waktu itu kok bisa bocor ya? Saya juga nggak tahu kok bisa bocor. Saya di pertama nilainya A. Jadi begitu ternyata. Nah, kekurangan inilah menjadi perdebatan. Tapi kenapa sudah bocor duluan? Nah, ini juga perlu juga menjadi pemikiran kita, jangan sampai hal seperti ini jadi ini kan ya. Kak, mohon maaf malam ini saya benar-benar suruh. Ayo kita hidupkan, kita kembang, kita adakan. Kemudian saya dipoto ya. Artinya 36 yang berpendidikan kepramukaan sampai KPD, KPD. Jadi itu ada sekitar 50% itu yang untuk siaga, kemudian yang 30% itu penggalang, yang 20% enggak. 20% ya, biasa menguji. Nanti ke atas semakin kecil ya. Ya, sama dengan pramuka di bawah kami piramid kan. Bagus siaga. Piramid kan. Begitu ke atas ada piramid makin kecil yang jadi selesai rasionya ya. Kalau kepentingan pengalaman praktiknya itu 42%. Kenapa lu nggak persen? Kalau bisa ada kasih masuk. Perbandingannya tidak terlalu jauh ya. Ya. Tidak terlalu signifikan, artinya hampir 50 Pak. Ya. Tapi kalau yang ya kita alami sendiri juga. Dengan dua saja kan bisa. Dua saja. Nah, ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kakak dari wakil cabang, tuan rumah ini tanah tidur ya. Mungkin hadir pimpinan dari wakil cabang tanah tidur. Rasanya emang begitu kalau misalnya pramuka menjadi kepala daerah langsung tegas ya, kegiatan kepramukaan langsung pakai langsung ngebut. Dan ini rupanya kita buat ringkas, nanti kita berkait dengan diskusi. Kita akan menciptakan pembina pramuka yang kelas begini. Ini harus dilatih, dibentuk oleh kakak-kakak pelatih pembina pramuka yang juga memang mindsetnya siap membentuk pembina pramuka yang akan mendidik peserta didiknya sampai capaian tertinggi. Tidak banyak pramuka bisa mendapat kehormatan menjadi pramuka. Ketika seorang pramuka mendapatkan kehormatan itu, level pertama, level kedua, semua
kita videonya kenapa video dari luar, yaitu video promosi Eagle Scout, Boy Scouts of America. Satuan terpisah, kemudian sudah dalam terbuka itu. Iya, jadi kiasan dasar dan ini apa ini pengamalan kode etik. Nah, seperti itu. Mungkin itu kan. Pengamalan kode kehormatan. Oke, baik, terima kasih. Kakak-kakak, ini pertanyaannya sebenarnya tricky ya, agak menjebak ya. Karena tadi saya bertanya ada berapa metode kepramukaan. Kalau misalnya kita menjawab, rata-rata pasti akan menjawab 8. Memang ada 8. Yang sedang saya tampilkan di layar adalah scouting method yang policy-nya kebijakan dunia. Tiap-tiap negara kan dipersilakan untuk mengadopsi dan menyesuaikan dengan negaranya. Jadi ini nanti kita seluruh dunia merujuknya kepada kalau misalnya di bahasa Inggris, kalau tulisannya scouting method, berarti dia artinya apa kan? Artinya dia ini singular, jadi tunggal. Kalau di tulisannya scouting methods, jamak, berarti metodenya banyak. Nah, tapi di sini ditulisnya scouting method, jadi tunggal. Nah, berarti apa? Metode kepramukaan sebenarnya satu. Ya udah itu aja. Scouting method, metode kepramukaan. Lo yang lain-lain tadi disebutkan kayak itu apa? Learning by doing, nature dan terbuka, scout farmers in law, mengambil kehormatan. Ini disebutnya elemen unsur pembentuknya ya. Jadi sesuatu disebut scouting method, disebut metode kepramukaan jika dia memenuhi unsur-unsur ini. Nah, berarti metode kepramukaan diimplementasikan secara holistik. Nah, nggak bisa milih karena ini bukan pilihan. Ini semua rangkaian ini dilakukan bersama-sama untuk mendeliver kepramukaan dan peserta didik. Ini untuk peserta didik ya. Jika hilang satu, maka metode kepramukaannya nggak sempurna. Jadi ini bukan, saya mau ngelatih hari ini dengan metode alam terbuka, ya kan? Tapi nggak pakai metode tim sistem atau sistem berkelompok, ya nggak bisa. Ini rangkaian, makanya dibentuknya nih grafiknya seperti kayak komponen kimia. Nah, scouting method ya. Jadi nggak salah juga jawaban metode kepramukaan ada 8, tapi 8 itu adalah elemennya. Tapi tentang metode kepramukaan itu adalah satu, ya itu apa ya metode kepramukaan itu. Jadi inilah yang membedakan. Nah, ini dunia menggunakan ini sekarang ini hasil Azerbaijan 2017 seluruh dunia ya. Ini yang menunjukkan dari sini nature ini alam terbuka, community involvement ini yang paling baru, keterlibatan masyarakat. Belajar melakukan sistemnya berkelompok, menarik dan menantang di alam terbuka, hadir orang dewasa, tanda kecakapan, satuan terpisah. Silakan kita nyanyi sama-sama, bisa? Boleh nggak nyanyi? Boleh. Nah, silakan. Kehormatan belajar melakukan sistem menarik dan menantang di alam terbuka, hadir orang dewasa, tanda kecakapan, satuan terpisah. Suatu proyek produktif
dengan kegiatan pembangunan di lingkungannya, perencanaan pelaksanaan ini untuk penegak. Nanti ukurannya kan berapa? Itu ada. Kasman dari luar cabang Kota Tarakan. Memang rasanya proses ada di gudeg Pak. Bisakah untuk supaya di partil itu terwujud Prampa Garuda, lalu kita kumpulkan pimpinan gudeg beserta idenya yang layak untuk diorbitkan di Prampa Garuda, dikumpulkan dalam satu tempat. Di situ ada juga pusdiklat, capnya juga ada, termasuk pembina gudeg plus pembina juga ada, jaringan satu tempat, lalu mencapai mulai dari untuk SKU dan bahkan dalam ujian secara bersama-sama untuk mencapai target supaya ada Prampa Garuda. Itu bisakah saya ini dilaksanakan demikian Pak? Pengamatan saya kalau dilaksanakan diserahkan langsung hanya mandirinya gudeg itu enak. Sampai saat ini jujur dikatakan belum bisa menghasilkan. Putuskan. Ya. Bisakah? Saya tanya, bisakah di partai cabang itu mengumpulkan pembina gudeg plus pesertanya yang diorbitkan di Prampa Garuda sama-sama dengan anggota pusdiklat jamnya, bersama-sama dengan peserta yang mau diorbitkan, lalu di situ ujian kasar bersama-sama. Itu bisakah untuk dilaksanakan? Terima kasih sebentar. Tim penguji ya Kak? Iya. Ya. Jadi saya melihat rujukan Garuda yang ada sekarang ini masih kurang teknis. Nah, dari 2017 ini, makanya saya sering bilang ke teman-teman di Wadah kalau ngajar sharing seperti ini cabang buat local policy-nya, buat kebijakan lokalnya untuk membangun sistem pengujian ini. Ya, jadi kami pun keluarga saya pun ya di Kota Bekasi mungkin keturunan teknisnya. Saya nggak terlibat dalam pembuatan teknis itu, tapi tim ini bilang kita buat aja sendiri ya. Ini contoh ya. Nah ini tata cara waktu dan pemilihan pembangunan cabang dalam kapasitas. Ini mungkin nggak sempurna yang lain, tapi setidaknya ini membantu wajah kita di area-area yang teknis supaya keluaran juga ngerti ininya. Ya, jadi kita membuat teknis tata cara penilaian seperti apa. Jadi ada pengamatan langsung, cara, kemudian membaca dan mendengar keterangan dari akhir Desember 2020 kemarin Kak, kebetulan saya masuk tim. Jadi prosesnya seperti itu. Nanti mungkin dari masing-masing partai cabang, dari partai nanti akan secara maraton memberikan sosialisasi adanya petunjuk teknis dan petunjuk penyelenggaraan daripada percepatan Prampa Garuda ini. Nanti mungkin saya kebetulan satu kamar dan satu warcap, satu pusdik dengan Kak Kasman. Nanti akan kita tindak lanjuti. Pada prinsipnya bisa apa yang disampaikan oleh Kak Kasman. Namun tentunya apa yang kami rumuskan kemarin, pertama adalah dari masing-masing gugus depan itu mengajukan surat permohonan ke Warga cabang. Berikutnya Warga cabang nanti ke Warga ranting. Warga ranting itu membantu dalam penyusunan tim penilai. Disyaratkan bahwa yang menjadi ketua tim adalah pembina gudeg masing-masing gugus depan.
Nah, nanti kalau misalnya nanti secara kolektif penilainya itu bisa saja, misalnya gugus depan A, gugus depan A yang pertama maju itu nanti ketua timnya adalah misalnya tim penilai itu ada 5 atau 6 dari beberapa unsur atau 7 atau lebih. Nanti yang menjadi ketua tim itu juga kita gilirkan. Mungkin SK-nya secara kolektif, tapi penunjukan ketua itu masing-masing pembina gugus depannya. Karena yang tahu persis adalah pembina gugus depan. Misalnya tadi gugus depan A itu yang menjadi ketua tim adalah tim penilai itu adalah dari pembina gugus depan A. Nanti pada berikutnya ada pembina gugus depan B juga mengajukan. Nanti kita SK-kan juga bahwa ketua timnya itu dari gugus depan B pada saat penilaian itu. Walaupun secara kolektif tim penilai itu mungkin ya orangnya itu saja. Jadi di dalam petunjuk pelaksanaan kemarin dan petunjuk teknis termasuk mungkin instrumen-instrumen kami juga sudah lengkap Pak, tinggal sosialisasi saja dari hasil proses kemarin itu. Nanti kami dari Kabupaten daerah juga akan maraton, terutama tim perumus kemarin yang melaksanakan penyusunan itu nanti akan maraton ke masing-masing keluarga cabang yang menghadirkan para pembina grup di masing-masing warga cabang supaya nanti lebih mengena maupun warga nanti. Jadi proses seperti itu sudah tepat sekali Kak. Kami juga acuannya dari warga nasional seperti tayangan yang disampaikan oleh Kak Ayat tadi bahwa gugus depan mengajukan permohonan diteruskan nanti dari Kuara nanti membantu penyusunan tim penilai itu termasuk dengan warga cabang. Nah, nanti warga cabang yang mengesahkan dan lain sebagainya. Barangkali itu Kak, nanti mudah-mudahan dalam pertemuan beberapa hari ini teman-teman